Kementerian Perindustrian yakin industri nasional siap memenuhi target pemerintah yang mewajibkan produk bersertifikat halal pada Oktober 2026. Hal ini diyakini Kemenperin siap mendukung langkah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mendampingi industri tanah air untuk mendapatkan sertifikat halal. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza optimistis kesiapan industri nasional dalam menjalankan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal mulai 18 Oktober 2026. Adapun sejumlah kelompok produk wajib bersertifikat halal meliputi produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, produk kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan, bahan baku dan bahan tambangan pangan, serta sejumlah kategori barang gunaan tertentu. Faisal menilai sejumlah industri besar diyakini bakal menjalankan kewajiban sertifikasi halal. Adapun untuk industri kecil, pihaknya akan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dalam mendampingi industri kecil mengurus dan mendapatkan sertifikat halal. Ini mungkin industri kecil, kami sudah dorong, kami sudah bantu pendampingan, kami juga sudah fasilitasi, sosialisasi industri kecil yang sudah mampu akan kami pastikan bahwa akan ikut proses. Secara kumulatif hingga triwulan 1 tahun 2026, jumlah sertifikat halal pada subsektor industri halal telah mencapai 2,6 juta sertifikat. Capaian tersebut didominasi oleh industri makanan halal sebanyak 2,3 juta sertifikat, industri minuman halal sebanyak 328.000 sertifikat, serta sektor industri kimia dan farmasi sebanyak 5.590 sertifikat. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Adex. Ya, Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan pasca bencana Sumatera untuk 10 daerah terdampak pada pekan ini. Kementerian memastikan penyaluran bantuan akan berdasarkan data-data usulan dari Bupati, Wali Kota, dan sudah terverifikasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan pasca bencana Sumatera untuk 10 daerah terdampak pada pekan ini. Bantuan pasca bencana ini akan disalurkan kepada 82.000 lebih penerima manfaat. Penyaluran ini diawali dengan data-data usulan dari Bupati, Wali Kota yang dikuatkan oleh Kapolres dan Kajari. Menurut Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, nantinya data tersebut akan diverifikasi oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bawah kepemimpinan Tito Karnavian bersama Badan Pusat Statistik. Data yang sudah terverifikasi nantinya akan jadi pedoman untuk menyalurkan bantuan sosial. Ini adalah bantuan pasca bencana, mulai dari isian rumah, bantuan pemberdayaan sosial ekonomi, dan jaminan hidup selama 3 bulan. Hampir 1 triliun yang kita salurkan kali ini, dan akan kita teruskan jika nanti datanya sudah tuntas untuk kita salurkan pada periode berikutnya. Pasca penyaluran bantuan sosial, Kemensos juga akan melakukan monitoring evaluasi dengan pemerintah daerah agar bantuan-bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Tim Liputan IDX Channel. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menargetkan sistem digitalisasi perlindungan sosial akan dirilis pada akhir tahun. Upaya ini diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menargetkan sistem digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos akan dirilis di bulan Oktober atau November 2026. Hal ini diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini. Adapun Luhut menyebutkan saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang. Luhut berharap sistem ini dapat menjadi sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure yang meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat dan memangkas kesulitan terkait akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan. 7 Korwil se-Indonesia untuk
pengecekan mengenai progres digitalisasi ini dan pendaftaran. Dan tadi progresnya sudah sangat maju. Nanti minggu depan hari Rabu kami akan rapat lagi dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting, dengan kemarin 1 kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan. Jadi sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di digitalisasi. Selain itu, Luhut memastikan sistem digitalisasi data pemerintah seperti perlindungan sosial dan sistem informasi mineral dan batubara atau SIMBARA dapat membuat pemerintah hemat hingga ribuan triliun rupiah dan mampu mengurangi potensi penyelewengan. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Badan Komunikasi Pemerintah memastikan proses verifikasi calon penerima program bedah rumah terus berjalan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 8,3 triliun rupiah dari APBN untuk mendukung program tersebut. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari memastikan proses verifikasi calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah terus berjalan. Saat ini pemerintah tengah menjaring sekitar 300.000 unit penerima hingga awal Juni 2026. Kodari menjelaskan bahwa progres program BSPS saat ini berada di angka 13,51%. Sementara itu nilai bantuan reguler ditetapkan sebesar Rp20 juta per unit dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. Pertama, Kementerian PKP telah mengajukan usulan tambahan anggaran belanja tahun anggaran 2026 berupa penambahan 50.000 unit BSPS senilai 1,19 triliun sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat peningkatan kualitas RTLH. Usulan ini telah disampaikan Menteri PKP pada Menteri Keuangan pada 18 Mei 2026. Kedua, Menteri PKP telah bertemu dengan Mendagri dan Kepala BPS untuk memetakan karakteristik kabupaten dan kota sebagai dasar perencanaan program yang lebih tepat sasaran. Seperti diketahui, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni rampung pada Oktober atau selambat-lambatnya November 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 8,3 triliun rupiah dari APBN untuk mendukung program tersebut. Tim Liputan, IDX Channel.